Hentikan sifat pesimis pada squid jig yang Anda buat. Kenapa? Simak ini. Halo sobat mancing dan para subscriber yang ganteng-ganteng serta cantik-cantik juga baik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel kita Squid Jig Reggae dan saya berharap semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan untuk kawan-kawan yang lagi sakit, semoga disegerakan kesembuhannya oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, pada pembukaan video kita tadi sengaja saya tampilkan beberapa gambar kiriman dari sosial media yang saya ikuti. Gambar-gambar tersebut adalah yang pertama, gambar beberapa squid jig handmade tradisional yang dibuat oleh para pembuat squid jig pemula atau para sobat angler yang masih belajar bagaimana cara membuat sebuah squid jig atau kapela atau egi. Kalau di Jepang katanya dibilang egi katanya. Gambar kedua yaitu hasil strike dari egi atau kapela yang mereka buat. Ini beberapa dari mereka berhasil menaikkan babon-babon ya dengan size yang lumayan besar. Oke para sobat mancing, urusan membuat squid jig atau kapela memang harus diakui bahwa negara-negara maju itu lebih mahir dalam urusan ini. Contohnya negara Jepang asal squid jig merek Yamashita yang sekarang beredar di spot-spot para angler cumi di seluruh pelosok Nusantara. Mereka mahir karena sebelum membuat sebuah egi atau squid jig, mereka terlebih dahulu melakukan riset mengenai kebiasaan apa yang dilakukan oleh si hewan bertentakel ini, jenis makanan apa yang dimakan oleh si hewan bertentakel ini. Lalu kemudian mereka membuat sebuah squid jig yang sesuai dengan keinginan si cumi itu sendiri. Tapi para sobat mancing, semua pembuat egi atau squid jig pemula Indonesia itu mempunyai sebuah karakter tersendiri, yaitu setiap warga negara Indonesia mempunyai karakter ATM. Apa itu? Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, ini saya kira sebuah keunikan dari negara plus 62. Terlebih dahulu kita bisa melihat body dari squid jig yang ada, yang sudah jadi atau yang pabrikan, kemudian bagaimana model hooknya, bagaimana sinkernya, dan bagaimana fin atau kumisnya mungkin kalau mau dipasangkan berbagai aksesoris. Ketahuilah bahwa tidak semua squid jig atau egi atau kapela yang saya buat itu langsung jadi. Ya, ini sekedar informasi untuk sobat-sobat mancing. Di sini ada banyak squid jig atau kapela yang saya buat yang saya anggap akhir. Nah, ini kemudian saya tidak melanjutkan membuatnya atau saya tidak melanjutkan dengan proses finishing untuk squid jig ini. Contohnya di sini, contohnya di sini ada beberapa yang saya kurang puas melihat bagaimana punggungnya mungkin. Di sini saya kurang puas melihat punggungnya. Ini punggungnya kurang melengkung, kurang tunduk akhirnya udamnya. Kemudian ini juga begitu. Walaupun mata sudah saya pasang, namun saya menunda untuk melanjutkan menajamkan hook pada squid jig ini. Ya, jadi untuk para sobat semua yang masih berkecil hati, saya kira hentikan sekarang. Baik, saya ingin melanjutkan memberikan sebuah motivasi. Ketahuilah bahwa kalau Anda mahir dalam membuat ini, percayalah, sisa-sisa kayu atau potongan-potongan kayu kecil ini Anda bisa jadikan fulus. Seorang teman pembuat squid jig juga itu menjual satu kapela atau squid jignya sebesar 80 ribuan per pieces.
sampai 60.000 itu harga terendah. Ya. Berikutnya untuk motivasi bagi kawan-kawan pembuat squid jig atau pembuat umpan mancing apa saja. Umpan mancing handmade itu beda dengan yang pabrikan yang produksi massal. Anda mempunyai keunikan tersendiri pada saat membuat sebuah squid jig. Squid jig atau kapela yang Anda buat mempunyai karakter tersendiri. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, subscribe sekarang. Karena channel ini tidak akan pernah meninggalkan Anda sampai Anda mahir dalam membuat sebuah squid jig atau kapela. Berikutnya mengenai motif. Motif pada sebuah squid jig atau kapela atau edi. Ya. Bahwa tidak ada motif baku yang harus diikuti dalam membuat sebuah squid jig atau kapela. Anda bisa saja berimprovisasi. Anda bisa saja membuat motif sendiri. Karena si cumi-cumi tidak pernah memberitahukan kita bahwa yang saya suka motif ini. Nah, itu dia intinya. Di sini ada beberapa motif dari kain jadi. Ya, ini dari kain sarung. Ini kain sarungnya. Nih, kain sarungnya dan eginya atau kapelanya jadi begini. Nih, bagus kan? Ya, menarik. Egi ini selain dia harus menarik perhatian si cumi-cumi, juga harus menarik perhatian para angler agar mereka berpikir bahwa oh iya, ketika memilih Egi yang Anda buat, mereka memastikan bahwa ini motif ini nantinya yang akan strike banyak atau bisa mendapatkan cumi-cumi yang size bagus. Ini semuanya motif dari kain ini. Lalu saya modifikasi atau saya tambahkan dengan stabilo. Nih, stabilo. Sehingga di sini saya mendapatkan warna apa ini? Ada orange-nya. Berikutnya, ini yang baru saya buat. Saya masih mencoba untuk berinovasi lagi. Nanti saya akan kasih nama ini squid jig predator. Wah, ini yang predator ini sob. Nih, saya dekatkan lagi. Predator. Saya tambahkan spidol di bawahnya. Tambahkan spidol di sini, lalu sentuhan stabilo merah. Kemudian saya lapisi dengan clear. Ini clear kita ini sudah mau habis ini lagi sob. Ya, tentunya semuanya pakai ongkos. Ya, tapi percayalah bahwa squid jig yang kita buat ini bisa membiayai dirinya sendiri. Setelah terjual satu misalnya dengan harga 40.000, kalau dia harganya 40.000, kita bisa mendapatkan spray paint, pilox warna putih dan untuk clear, untuk lapisan finishing dari squid jig itu kalau kita terjual satu. Kalau terjual 5, kita bisa beli paket data internet lalu online. Oke sob. Dan berikutnya, ya, ini juga motif dari kainnya ini ada di mana ini kainnya ini sob? Saya cari dulu. Ini dia. Oke. Ini dia. Motif squid jig ini berasal dari kain ini. Untuk Anda yang kesulitan membeli cat karena semuanya pakai ongkos seperti saya bilang tadi, tidak usah beli cat, beli saja lem. Ini lem rekomendasi saya. Ada ini bukan endorsan ya, bukan. Memang saya beli untuk kebutuhan saya. Ya, cari yang
tutupnya warna hijau. Nah, ini saya gunakan untuk menempelkan kain pada body atau badan si squid jig yang saya buat. Setelah kita amplas halus, kemudian tempelkan kainnya. Ini ada di beberapa video yang sudah saya upload ke channel ini, nanti bisa dilihat. Ini kemudian saya pakai lem ini. Kenapa? Karena ini dia kalau saya bilang tidak terlalu keras. Beda dengan lem G. Ini lem G. Teman-teman bilang lem Korea. Saya tidak tahu ini bahasa Korea atau bahasa apa ini. Ya, ini rekomendasi untuk menempelkan kain pada body squid jig. Saya menggunakan lem Dextone ini. Oke, berikutnya itu untuk motif ya. Motif silakan dilihat begini. Jenis kain yang bisa Anda gunakan untuk ditempelkan pada sebuah squid jig yaitu jangan kain kaos atau baju kaos oblong. Ketika kita membuat sebuah squid jig dengan menggunakan kain kaos oblong ini kan dia unsurnya ada karetnya ya. Jadi ketika karet ketemu sama lem ini, itu dia bereaksi, bisa berasap, bisa kawan-kawan lihat bagaimana reaksinya. Jadi tidak cocok lah, saya bilang begitu, tidak cocok ya kalau kain kaos ya.